Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana beberapa emiten tampaknya sudah mulai merilis kinerja mereka di kuartal ketiga di 2023. Dan kali ini datang dari emiten rumah sakit terafiliasi Grup Astra, di mana PT Medikaloka Hermina Tbk atau HIL mencatatkan kinerja positif di kuartal ketiga di 2023, di mana HIL berhasil membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2023, PT Medikaloka Hermina Tbk atau HEAL mencatatkan laba bersih naik 42,08% menjadi 348,84 miliar rupiah. Dari kuartal 3 2022 sebesar 245,52 miliar rupiah. Seiring kenaikan laba bersih, HEAL berhasil mengakumulasi pendapatan neto sebesar 4,22 triliun rupiah, naik 16,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 3,64 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan terutama ditopang oleh naiknya pemasukan dari layanan rawat inap. Selama Januari hingga September 2023, layanan ini menyumbang 2,45 triliun rupiah atau naik 13,48% secara tahunan dari 2,16 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Adapun pendapatan dari segmen rawat jalan naik 18,58% year on year menjadi 1,65 triliun rupiah dibandingkan dengan 1,39 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Seiring naiknya pendapatan, beban pokok pendapatan HEAL juga meningkat 16,46% menjadi 2,68 triliun rupiah dibandingkan dengan 9 bulan pertama tahun lalu di 2,30 triliun rupiah. Sementara posisi total aset naik menjadi 8,51 triliun rupiah dibandingkan dengan 7,59 triliun rupiah di akhir 2022. Liabilitas di 3,52 triliun rupiah atau naik dibanding dengan posisi 31 Desember 2022 di 2,90 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham dari Medikaloka Hermina Tbk di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya cukup direspon positif, di mana saham Medikaloka Hermina Tbk hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham dari Medikaloka atau HEAL di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, pemirsa, di 13.40, kemudian pada pukul 9:05 sempat tertekan dan bergerak di zona merah di 1.305. Namun posisi ini tidak berlangsung lama. Saham HIL mencoba bangkit dan bergerak di zona hijau 13.55, 13.75. Namun pada pukul 12 penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatannya lebih ke arah terbatas, ditutup di 13.60. Namun di pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di 13.65 dan posisi saat ini untuk Medikaloka Hermina Tbk penguatan masih terus berlanjut. Tadi sempat menguat di 4,53% di 1.385. Secara intraday-nya, saham Medikaloka ini sempat menyentuh ke level tertingginya hari ini di 1.400, tepatnya di perdagangan 2 jam menjelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan level terendah di 13.05 disentuh pada posisi pada pukul 9:05 pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana sebenarnya pergerakan saham dari Medikaloka di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di perdagangan Maret untuk Medikaloka atau HIL ini bergerak di level 1.400-an, namun di perdagangan April lebih cenderung tertekan, pemirsa. Di Mei kembali bangkit dan Juni kembali tertekan ke 1.300-an, sementara di 13 Juli ini kembali mengalami penguatan ini. Dapat Anda abaikan juga grafis yang ada di layar televisi Anda untuk value di perdagangan 10 April ini bergerak tertekan. Saya akan sampaikan dari chart yang saya pegang di 1.200-an, pemirsa, 1.285. Namun di perdagangan 13 Juli ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menyentuh di 1.500-an, tepatnya di 1.520. Agustus, September, dan Oktober lebih cenderung tertekan dan jauh meninggalkan 1.500-an, dan di perdagangan hari ini tadi di 1.300-an intraday-nya sudah menyentuh di harga 1.400-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya sudah
cukup mahal di 43,76 kali, jauh di atas 10 kali, sementara VSR-nya di 3,61 kali, PBV-nya di 5,51 kali, dan PCFR-nya berada di kisaran 17,30 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.